Oke, halo semua. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya nge-inverse matriks yang ukurannya 3 kali 3 atau bahkan lebih gede? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu metode paling keren buat ngelakuin itu, metode adjoin. Yuk kita langsung bahas aja. Kalian pasti udah jago lah ya kalau soal inverse matriks 2 kali 2, tinggal tukar, ganti tanda, bagi determinan. Beres. Gampang banget kan? Tapi, gimana ceritanya kalau kita ketemu matriks 3 kali 3? Rumus simpel tadi udah nggak bisa dipakai lagi loh. Terus gimana dong cara kita naklukin matriks yang lebih gede ini? Nah, ini dia peta harta karun kita. Kelihatannya mungkin agak serem ya. Ada determinan, ada adjoin yang misterius ini. Tapi tenang aja. Kita bakal bedah bareng-bareng setiap simbol di peta ini satu persatu. Gampang kok. Oke, ini dia rencana kita. Kita mulai dari formulanya, terus kita masuk ke 3 langkah utamanya. Determinan, matriks kofaktor, dan matriks adjoin. Nanti kita coba pakai contoh, dan terakhir kita bahas kapan metode ini paling pas buat dipakai. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari formulanya dulu ya. Mungkin pas pertama lihat kelihatannya ribet, tapi coba deh anggap ini kayak resep masakan yang cuma punya 3 bahan utama. Ini dia nih, 3 bahan intinya. Pertama, ada determinan. Anggap aja ini kunci yang ngebuka semuanya. Kedua, matriks adjoin. Ini alat spesial yang bakal kita rakit. Dan terakhir, kita pakai si kunci tadi buat ngepasin alat kita. Yuk, kita ambil kuncinya dulu. Oke, langkah pertama dan paling penting. Cari determinannya. Anggap aja ini kayak penjaga gerbang. Kalau kita nggak bisa lewat dari sini, ya udah perjalanan kita selesai. Gampangnya gini, determinan itu satu angka doang. Tapi angka ini ngasih tahu banyak hal soal si matriks. Dan ada satu aturan sakral. Kalau determinannya 0, game over. Artinya matriks itu nggak punya inverse. Makanya ini selalu jadi langkah pertama kita. Ini kayak cek paling penting sebelum lanjut. Nah, buat matriks contoh yang bakal kita pakai nanti, ternyata determinannya 64. Karena 64 itu bukan 0, artinya inverse-nya ada, gerbangnya kebuka. Jadi kita bisa lanjut ke petualangan berikutnya. Sip, gerbangnya udah kebuka. Sekarang waktunya kita ngerakit alat kita, si matriks adjoin. Nah, batu bata buat ngebangun alat ini namanya minor dan kofaktor. Coba kita lihat deh, apa sih itu? Pertama-tama kita kenalan dulu sama yang namanya minor. Coba bayangin kamu punya matriks 3 kali 3. Buat nyari minor dari satu elemen, misalnya yang di baris 1 kolom 1, kamu tinggal coret aja semua baris dan kolomnya. Sisa apa? Matriks 2 kali 2 kan? Nah, determinan dari matriks kecil itulah yang kita sebut minor. Lanjut ya, setiap minor itu butuh tanda, plus atau minus. Nah, buat nentuinnya kita pakai papan catur tanda ini. Gampang banget polanya, cuma selang-seling, plus minus, dan selalu mulai dari plus di pojok kiri atas. Ingat-ingat ya pola ini? Sekarang kita gabungin dua hal tadi. Ambil minornya, kasih tanda yang benar dari papan catur kita, dan jadi deh kofaktor. Jadi kofaktor itu sebenarnya cuma minor yang udah dikasih tanda yang pas. Simpel kan? Nah, tugas kita sekarang adalah nyari kofaktor buat tiap elemen di matriks kita. Contoh ya, biar kebayang. Buat nyari kofaktor C11, kita ambil dulu minornya. Terus lihat di peta tanda kita, posisi paling awal kan tandanya positif. Berarti kofaktornya ya sama persis kayak minornya. Gampang kan? Nah, tinggal lakuin ini 8 kali lagi buat elemen lainnya. Oke, setelah kita capek-capek ngitung 9 kofaktor dan kita susun jadi matriks baru, kita udah deket banget nih buat nyelesain alat utama kita. Yuk kita lihat langkah terakhir buat ngebangun matriks adjoin. Nah, ini nih bagian yang mungkin bikin kaget. Setelah semua kerja keras ngitung 9 kofaktor dan nyusun jadi matriks, ternyata matriks adjoin itu cuma hasil transpose dari matriks kofaktor tadi. Ingat kan, transpose itu cuma nuker baris jadi kolom. Udah gitu doang, gampang banget ternyata. Oke, sekarang waktunya pertunjukan utama. Kita bakal praktekin semua yang udah kita pelajarin tadi ke sebuah matriks 3 kali 3 dan kita cari inverse-nya dari awal sampai akhir. Ini dia matriks A yang bakal jadi kelinci percobaan kita. Coba perhatiin baik-baik angkanya karena kita bakal pakai angka-angka ini buat mecahin teka-teki kita. Oke, kita rangkum ya prosesnya. Cuma 4 langkah. 1. Cari determinan. Kita udah dapat 64. 2. Bikin matriks kofaktornya. 3. Transpose matriks itu buat dapat adjoin.
Langkah terakhir, bagi semua elemen di adjoint sama determinan tadi. Simple. Dan ini dia hasilnya. Setelah kita lakuin semua langkah tadi, akhirnya kita dapat inverse dari matriks A. Tiap angka di sini itu sebenarnya cuma elemen dari matriks adjoint yang udah kita bagi sama determinan kita, yaitu 64. Harta karunnya ketemu. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sih kita sebaiknya pakai metode ini? Soalnya, ini tuh bukan satu-satunya cara buat nyari inverse loh. Jadi gini, kapan kita pakai metode adjoint? Anggap aja metode ini kayak pisau bedah yang presisi. Keren banget, elegan, buat matriks kecil kayak 2x2 atau 3x3. Dan bagus banget buat pahamin konsepnya. Tapi, kalau matriksnya super gede, nah, disitulah jagonya si eliminasi Gauss-Jordan, si pekerja keras. Ini metode yang dipakai komputer, karena jauh lebih cepat dan efisien. Jadi, masing-masing punya panggungnya sendiri. Jadi, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Nanti kalau ketemu soal inverse matriks pas ujian, kalian bakal pilih metode yang mana? Si elegan yang konseptual, atau si pekerja keras yang efisien? Sekarang kalian udah tahu plus minusnya. Pilihan ada di tangan kalian. Makasih udah nyimak.